Kecuali ternyata ada yang melapor, ya kalian boleh tenang saja. Tapi kalau downline kalian ada yang melapor, maka siap-siaplah. Dan jika kalian berharap uang itu akan dikembalikan dari pusat atau dari DNA Pro-nya, lupakan saja. Uangnya sudah habis. Sebagai sebuah kasus yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, atau kalau tidak, ya orang yang dilaporkan ini pasti akan mendekam di penjara. Halo saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sesuai dengan apa yang saya sudah ramalkan dengan kartu saya, bahwa sesuatu yang besar meledak di minggu ini, di tanggal 7 April 2022 kemarin. Ini nggak tanggung-tanggung. Langsung ada 4 leader atau bos dari DNA Pro Group ini ditangkap dan menyisakan 5 yang lainnya yang masih buron dan DPO hingga saat ini. Nah, jika mereka ini bisa ditangkap dan ditahan, apakah leader yang lain selain yang 5 ini ya dan upline itu akan bisa juga ditangkap dan ditahan serta dijebloskan ke penjara juga? Nah, ini akan kita lihat menggunakan kartu-kartu yang ada di tangan saya. Kita akan lihat nanti apakah upline-upline yang hanya berjualan ini tadi akan bisa ditangkap juga. Kita harus tahu bahwa segala sesuatu di Indonesia ini diatur dengan hukum. Dan artinya sebenarnya orang-orang ini bisa akhirnya ditangkap dan ditahan adalah karena adanya laporan dari orang yang merasa dirugikan. Dan saat ternyata diselidiki, apa yang dilaporkan ini mengarah kepada kebenaran, sehingga perlu untuk dilakukan penahanan karena ditakutkan, satu, menghilangkan barang bukti, kedua, mengulangi perbuatan yang dituduhkan itu berulang kali lagi, atau ketiga, melarikan diri. Maka jika ternyata ada hal-hal ini tadi, ya mungkin itu akan bisa dilakukan penahanan. Artinya, kecuali ternyata ada yang melapor, ya kalian boleh tenang saja. Tapi kalau downline kalian ada yang melapor, maka siap-siaplah jika ternyata apa yang dikatakan dan bukti-bukti yang dibawa ini memberatkan, maka penyelidikan pasti akan dilakukan dan kalian pasti akan dimintai keterangan. Dan jika ternyata ditakutkan ketiga hal itu tadi akan terjadi, kalian pasti akan ditahan. Dan ini sebenarnya adalah sebuah prosedur resmi yang memang terjadi, saya kira sih, di semua kepolisian di seluruh dunia ya. Nah, biasanya apa yang akan membuat orang-orang ini tadi akan diperkarakan adalah karena mereka dianggap menyalahgunakan uang yang dititipkan atau disetorkan kepada upline ini tadi. Ingat, upline ini mengajak dan tentu saja menerima uang untuk ditransferkan kepada rekening di dalam bisnis mereka. Dan jika orang yang memberikan uang ini tadi merasa tertipu karena apa yang dikatakan bahwa ini adalah sebuah bisnis tapi ternyata bukan, maka ini adalah sebuah penipuan yang lain selain penitipan uang itu tadi ya. Bahwa apa yang ditawarkan sebagai investasi ini ternyata bukanlah investasi yang mereka janjikan. Ya bagaimana mau investasi kalau uangnya ditaruh di situ, terus kita tidak tahu ini uangnya dikelola kemana. Tapi ternyata diduga dan dicurigai ini uangnya dibagikan kepada para upline dan jadi bancakan para bos di perusahaan itu. Memang akan ada yang bilang ya namanya investasi ada untung dan rugi. Kalau ternyata uangnya ini hilang, ya ini sesuatu yang harusnya sudah dipahami. Dan katanya kan sudah tanda tangan di surat yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah investasi. Tapi kembali lagi, kalau jika ternyata upline-nya mengaku seperti itu, maka dia akan bisa dipersalahkan juga karena dia harus membuktikan bahwa uang yang diberikan ini memang betul diinvestasikan ke pasar modal dan benar-benar ditradingkan seperti yang sesungguhnya. Jika nanti ada yang ternyata mengaku bahwa ini tidak pernah ditradingkan, maka upline ini pasti akan kena 3 pasal. Pasti akan kena pasal selain penitipan uang, penipuan karena ternyata uangnya ini tidak ditradingkan tapi digunakan ke cara yang lain. Dan mungkin yang ketiga, memberitakan berita palsu karena mengajak orang lebih banyak lagi untuk join di dalam bisnis ini. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik
untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Maka apapun itu yang harus dilakukan jika uang kalian ingin kembali adalah jangan terburu-buru dan tergesa-gesa. Cobalah untuk menyimpan dan mengarsipkan chat, foto-foto, gambar, dan ajakan. Video-video yang dikirimkan oleh si upline ini tadi. Dan dari sini, maka apapun yang dijanjikan, ini akan bisa di-track back dan dibuktikan apakah kebohongan atau realita yang dia sampaikan kemarin. Dan dari sini kita akan bisa untuk mengancam, melaporkan ke kepolisian atas tuduhan hal-hal yang tadi itu saya sebutkan. Dan saran dari saya adalah laporkan ini secara kolektif, tapi mintalah untuk diproses secara individual. Artinya, semua bukti yang kita bawa ini akan harus diproses secara individual karena percakapannya ini kan sendiri-sendiri. Nah, laporan kolektif ini adalah agar mendapatkan atensi dari penegak hukum yang tentu saja mereka ini melakukan penyidikan dan penyelidikan, tidak hanya di kasus ini. Ingat, saat kita datang, itu ada ratusan kejahatan yang lain yang sedang terjadi dan mungkin sedang dilaporkan di saat yang sama. Dan kalau ternyata memang ini bisa terjadi, harapannya di sini adalah sebelum ini diresmikan dilaporkan, negosiasikan dulu dengan upline kalian. Siapa tahu karena melihat hal ini, dia mau mengembalikan uang kalian. Karena pada dasarnya, endingnya ini hanyalah akan sebagai sebuah kasus yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, atau kalau tidak, ya orang yang dilaporkan ini pasti akan mendekam di penjara karena uangnya sudah tidak mereka miliki lagi. Tetapi untuk upline-upline yang sudah kaya raya, apalagi sudah upload berkat DNA-ku beli mobil mewah, berkat DNA-ku beli rumah mewah, berkat DNA-ku mereka memiliki aset, maka mintalah dia mencarikan asetnya dan mengembalikan uang itu tadi. Maka mungkin kalian akan bisa katakan, ya sudah, perkara di antara kita berdua ini bisa usai. Dan kalau menurut saya, sebagian besar dari upline ini seharusnya mereka ini sudah tahu ya tentang bahwa ini itu sebenarnya bukanlah trading yang sesungguhnya. Mereka mungkin saja sudah mengerti dan tahu resikonya, apalagi jika mereka ternyata pernah menjalankan Ponzi scheme atau money game sebelumnya. Dan ini sebenarnya bukan perkara sulit di zaman seperti sekarang untuk mencari jejak digital mereka. Coba kalian ketahui dan cari tahu. Kalau mereka ternyata tidak sekali ini melakukan, maka kejar sampai dapat karena uang kalian itu bisa kembali. Dan saat ini adalah momen yang tepat karena mereka semua pasti sekarang sedang sangat ketakutan. Mereka hanya mempunyai opsi untuk melarikan diri, meninggalkan semua yang mereka miliki saat ini. Atau kalau sudah kadung renov rumah, beli mobil, dia memiliki profesi yang lain di tempat itu dan dia tidak bisa pergi, kalian tekan upline kalian. Karena satu-satunya uang kalian kembali adalah mengambil keuntungan yang didapatkan oleh upline kalian selama ini. Dan jika kalian berharap uang itu akan dikembalikan dari pusat atau dari DNA Pro-nya, lupakan saja. Uangnya sudah habis. Nah, kalau kalian tetap ngotot untuk meminta kepada pucuk pimpinan, kalian harus antri karena ada ratusan ribu orang yang akan melakukan hal yang sama. Maka kalau menurut saya, upline ini adalah jalan untuk kembali. Kalian ingat kemesraan kalian dulu. Kalian ingat saat dia dulu menelpon kalian, mengajak kalian join di bisnis ini. Kalian harus ingat saat dulu mereka ini datang kepada kalian dan mengajarkan kepada kalian cara untuk mentradingkan dana kalian di aplikasi bodong ini tadi. Nah, cobalah untuk datangi terus dan terus. Terutama saat mereka memiliki aset, ambillah beberapa aset mereka ini atau mintalah mereka untuk menguangkan dan mengembalikan sejumlah uang yang kalian tanamkan. Tapi ya tentu saja, pastikan kalian juga tidak dikejar orang yang sama atau malah jadikan alasan dikejar orang ini tadi untuk meminta apa yang harusnya menjadi hak kalian dan hak orang-orang di bawah kalian kepada orang di atas kalian. Apa yang tadinya ini dibangun dari member get member harus diselesaikan dengan cara member get member juga. Dan untuk para upline dan leader di sini, saya harap kalian akan sadari bahwa trust yang kalian tanamkan ini melebihi uang yang kalian miliki. Kalau saya jadi kalian, saya akan jual semua aset, saya akan bagikan kepada downline saya agar mereka mendapatkan uang mereka
walaupun saya dalam tanda kutip rugi, tapi kita memiliki kepercayaan mereka untuk kita membangun bisnis yang berikutnya. Dan hopefully jangan melakukan bisnis Ponzi atau money game seperti ini lagi. Untuk kalian semua yang ingin bertanya tentang bisnis apa yang terbaik, tentang bagaimana menyikapi kondisi pandemi ini, saya tidak terafiliasi atau dipromosikan oleh bisnis apapun. Sehingga secara netral saya akan bisa bacakan menggunakan kartu dan kita akan lihat alternatif apa yang tersedia untuk bisnis di masa depan yang sesuai dengan keinginan kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.